mengamalkan nilai gotong royong, musyawarah, dan keberagaman. Jadi sebelum kami mempresentasikan, terlebih dahulu kami perkenalkan nama dulu. Saya Ana Yovita Abu dengan NIM 242411325 dan teman saya Maria Aprimeroga dengan NIM 24221304. Saya Francisca Da Silva Abu dengan NIM 2422411301. Saya Cerita Teraneseran dengan NIM 2422411322. Oke, sekian perkenalan kami. Saya berikan kesempatan kepada pemateri 1. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari anak SD di Kota Kupang, NTT mengamalkan nilai gotong royong, musyawarah, dan keberagaman. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, artinya seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kelima sila Pancasila tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai warga negara, sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai 1. Dasar penyelenggaraan pemerintahan dan hukum, 2. Panduan dalam mengambil keputusan nasional, ketiga, landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak usia dini, khususnya pada anak SD. Menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak usia dini sangat penting karena masa anak-anak, khususnya usia sekolah dasar, adalah masa emas pembentukan karakter. Pendidikan karakter melalui Pancasila dapat membentuk kepribadian dan moral yang kuat. Mengapa penting ditanamkan sejak dini? Pancasila atau nilai-nilai Pancasila penting ditanamkan sejak dini karena 1. Untuk membentuk karakter siswa. Anak-anak perlu belajar menjadi pribadi yang beriman, jujur, adil, toleran, dan bertanggung jawab. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Anak-anak belajar menghargai keberagaman, menjaga persatuan, dan merasa bangga sebagai warga Indonesia. Yang ketiga, mengajarkan nilai moral seperti gotong royong, tolong menolong, menghargai pendapat orang lain, dan disiplin. Yang keempat, mencegah pengaruh negatif sejak awal. Anak-anak dapat mengenal mana yang baik dan buruk sejak dini sesuai nilai Pancasila. Contoh penerapan di SD atau sekolah dasar yaitu 1. Mengajak anak untuk berdoa sebelum belajar. Itu terdapat pada sila pertama. Kedua, membiasakan bermain dan berbagi dengan teman tanpa membeda-bedakan. Terdapat di sila kedua dan sila ketiga. Yang ketiga, belajar bermusyawarah untuk menentukan ketua kelas. Terdapat di sila keempat. Yang keempat, mengantri saat mengambil makanan atau menggunakan fasilitas bersama. Terdapat di sila kelima. Berikut nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, gotong royong, yaitu terdapat pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Musyawarah, yaitu di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Keberagaman, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila pertama. Berikut gotong royong. Gotong royong adalah semangat bekerja bersama-sama
untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, musyawarah. Musyawarah adalah proses diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan atau keputusan yang adil dan menguntungkan semua pihak. Berikut keberagaman. Keberagaman adalah keadaan di mana masyarakat terdiri dari berbagai latar belakang, suku, agama, budaya, bahasa, adat istiadat, dan status nasional yang berbeda. Yang berikut adalah contoh gotong royong di Kota Kupang pada anak SD di Kota Kupang. Yang pertama yaitu membersihkan kelas di halaman sekolah bersama-sama. Dilakukan oleh siswa SD Impres Oipura 1 setiap hari Jumat. Ini mengamalkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh yang kedua, membantu teman yang kesulitan belajar. Contohnya siswa saling membantu saat belajar kelompok di kelas, mengamalkan sila kedua dan sila ketiga Persatuan Indonesia, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, bergotong royong menghias kelas saat perayaan Hari Kemerdekaan. Siswa dan guru SD Impres Oipura 1 Kupang menghias kelas dengan bendera dan ornamen merah putih, mengamalkan sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan sekolah atau sekitar rumah, seperti saat siswa bersama warga membersihkan lingkungan sekitar sekolah, mengamalkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berikut contoh musyawarah anak SD di Kota Kupang. 1. Musyawarah menentukan tempat kegiatan outing kelas. Anak-anak kelas 6 SD Impres Fatu Veto Kupang berdiskusi bersama wali kelas untuk memilih tempat outing kelas. Beberapa pilihan yang muncul seperti Pantai Lasiana, Museum Daerah NTT, dan Kebun Wisata Elmasi. Setelah musyawarah, mereka sepakat memilih Museum Daerah NTT karena paling mudah dijangkau dan mendidik. Yang kedua, musyawarah menyusun jadwal piket kelas. Di kelas 5 SD Kristen Talita Kumi Kupang, wali kelas mengajak para siswa berdiskusi dalam menentukan jadwal piket harian. Siswa saling mengusulkan hari dan pasangan kerja, kemudian bersama-sama menyusun daftar piket yang adil. Musyawarah dilakukan agar semua siswa merasa dilibatkan dan tanggung jawab terbagi rata. Yang ketiga, musyawarah pemilihan ketua kelas. Di SD Gemit Air Nona Kupang, siswa kelas 4 mengadakan pemilihan ketua kelas secara musyawarah. Setelah mendengarkan pendapat dan usulan dari beberapa teman, siswa menyepakati memilih ketua berdasarkan kesepakatan bersama, bukan voting. Musyawarah ini mencerminkan nilai demokrasi dan menghargai pendapat orang lain. Berikut contoh keberagaman lingkup SD di Kota Kupang. Yang pertama, keberagaman agama. Di beberapa SD di Kota Kupang, siswa berasal dari berbagai latar belakang agama seperti Kristen Katolik, Islam, dan Hindu. Contoh keberagaman di lingkup sekolah dasar di Kota Kupang yang pertama yaitu keberagaman agama. Di SD Katolik Don Bosco 2 Kupang, siswa berasal dari berbagai latar belakang agama seperti Kristen,
Kristen, Protes, Katolik, Islam, dan Hindu. Meski berbeda agama, para siswa hidup rukun, saling menghormati saat beribadah dan belajar bersama dalam suasana damai. Yang kedua, keberagaman suku etnis. Di SD Impres Nekoten 1 Kupang, murid-murid berasal dari berbagai suku seperti Dawan, Rote, Sabu, Flores, serta dari luar NTT seperti Jawa, Bugis, dan Batak. Yang ketiga, keberagaman bahasa daerah. Di SD Negeri bertingkat Kelapa Lima Kupang, selain menggunakan bahasa Indonesia, beberapa siswa menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Dawan, bahasa Rote, dan bahasa Sabu di rumah. Kesimpulan, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari anak SD. Dasar di Kota Kupang, nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, keberagaman tercermin dalam berbagai aktivitas mereka, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Anak-anak saling membantu saat membersihkan kelas, bekerja sama dalam berbagai kelompok, dan saling menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya yang ada. Melalui kegiatan musyawarah, mereka belajar menyampaikan pendapat dengan sopan dan mencari solusi bersama. Kehidupan yang penuh toleransi dan semangat kebersamaan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah tertanam sejak usia dini dan menjadi dasar yang kuat dalam membentuk karakter generasi muda di Kota Kupang. Sekian hasil presentasi kami. Selebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk teman-teman semua.